Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, sudah selayaknya dan sepantasnya lisan kita senantiasa mengucapkan tahmid sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri akan nikmatnya yang banyak yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan siang hari ini Allah izinkan kaki kita untuk melangkah menuju Masjid Jumat yang mulia ini, seraya berharap dengan hadirnya kita dalam Majelis Jumat ini bisa menambah keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini dengan syariat-syariatnya, yang itu semua telah terkandung di dalam Al-Quran, sehingga ketika kita mempelajari Al-Quran itu ada di sana sifat-sifat yang sangat banyak sekali yang tentunya harus kita amalkan. Sifat yang disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah as-sabat. Apa itu as-sabat? Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-27 Allah berfirman, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah telah menetapkan, mengokohkan. Siapa yang Allah kokohkan, yang Allah kuatkan? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dikokohkan dengan apa orang-orang yang beriman tadi? Bil qaulis tsabit, dengan perkataan as-tsabit, yaitu perkataan yang kuat, yang kokoh, yang tidak boleh goyah dalam keadaan apapun. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan tadi, mengokohkan tadi kepada orang-orang yang beriman itu kapan? Fid dunya wal akhirah, di dunia ini dan nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Nah, bagaimana kita ini punya iman yang kokoh, punya iman yang kuat, sehingga ini yang harus kita pertahankan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Iman itu harus ada di dalam hati kita, karena itulah al-qaulus tsabit, itulah perkataan yang kuat, yang kokoh. Al-Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quranul Azim, ketika beliau menafsirkan ayat yang ke-27 surat Al-Fajr, yang bunyi ayatnya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Wahai orang-orang atau yang memiliki jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Jadi jiwa seorang mukmin itulah jiwa yang mutmainnah, yang dia tenang kapanpun waktunya. Dia tidak mengenal takut, dia tidak pernah khawatir, yang ada hanyalah iman. Dalam penjelasannya beliau kemudian membawakan sebuah kisah, yang mana kisah ini ada tawanan kaum muslimin yang ditawan oleh orang-orang Romawi. Dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir tadi dijelaskan ada 4 orang yang ditawan oleh orang-orang Romawi. Maka kemudian 4 orang ini dibawa di hadapan Kaisar Romawi. Kemudian diadili, ditanya, kamu sudah saya tangkap. Kalau kamu mau masuk ke agamaku dan kamu tinggalkan itu agamu, maka saya akan bebaskan kamu. Bahkan saya kasih kamu jabatan, saya kasih kamu tempat tinggal, saya kasih kamu harta. Apakah kamu mau meninggalkan agamamu? Jamaah sekalian, inilah ujian iman tadi. Apakah kita punya al-qaulus tsabit? Perkataan kita ini kuat, iman kita ini kokoh. Disitulah di antara contoh ujiannya. Maka tadi tentara muslim yang ditahan tadi mengatakan, tidak, saya tidak akan tinggalkan Islam walaupun engkau penggal leher saya ini. Jamaah sekalian, itulah ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jadi tenang jiwanya, dia sudah dalam ancaman, terpenggal lehernya. Maka Kaisar Romawi tadi marah. Kamu saya sudah tawarin untuk keluar dari agamamu, masuk ke agamaku. Aku bebaskan kamu, saya kasih jabatan, saya kasih harta, tempat tinggal. Kamu tidak mau, kamu biar mati. Saya tidak akan tinggalkan iman yang ada dalam diriku. Jamaah sekalian, maka kemudian tawanan tadi dipenggalah lehernya dan dilemparkannya ke sungai. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Tubuh dengan kepala yang sudah terpenggal, terpisah tadi, kemudian dilempar ke sungai. Tapi begitu tenggelam, tubuh yang tadi terpisah kemudian menyatu dan kemudian bisa naik ke permukaan, tidak tenggelam, membaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hampir-hampir singgasana Romawi runtuh. Hampir-hampir Kaisar Romawi tadi terjatuh. Ada tubuh sudah terpenggal lehernya, masih bisa membaca Al-Quran. Maka kawannya yang bertiga tadi kemudian disampaikan salam oleh temannya yang sudah terpenggal tadi. Wahai kawanku, ingatlah firman Allah Ta'ala, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ingatlah, kuatlah engkau wahai kawanku,
karena Allah telah kuatkan iman itu dalam hatimu di dunia dan di akhirat. Maka kemudian setelah itu ketiga orang tadi tawanan temannya yang sudah ditinggalkan tadi ditanya kembali oleh Kaisar Romawi, "Hei kamu bertiga, apakah kamu seperti mau nasibmu seperti temanmu itu, atau engkau mau masuk kepada agamaku?" Jamaah sekalian, kemudian berita ini terdengar. Ada perbedaan pendapat memang dikatakan di sana saat itu, apakah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau di masa Khalifah Marwan. Tapi ala kulli hal kemudian terdengar oleh khalifah, kemudian dibebaskan, dibeli kembali, datangkan utusan menemui Kaisar Romawi untuk membebaskan itu, berapapun harus dibayarnya. Kenapa? Iman. Nilai iman ibu bandingan dunianya tidak ada harganya. Maka kemudian suruh nyebutkan si Kaisar Romawi itu, harus berapapun aku menebus 3 orang tawananmu itu, aku akan bayar. Maka dengan tetap kekokohannya tidak ditinggalkan iman itu. Itulah firman Allah Ta'ala, yusabbitul ladina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, al-qaulus sabit, iman yang Allah kokohkan dalam hati kita itu tidak lain adalah ucapan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalimatut tauhid, kalimat asyhadatain, itu yang harus kita pegang. Itulah yang harus kita kuatkan dalam hati kita. Kapan tadi? Fid dunya wal akhirah. Di dunianya ini harus kita pertahankan. Apapun kondisi yang harus kita hadapi, tadi sudah kita contohkan dengan tarikh Islam itu tadi. Kita pun apalagi hanya dalam kondisi kita mungkin diuji oleh Allah dengan sakit, diuji oleh Allah dengan hilangnya dari sebagian harta kita atau keluarga kita, itu tidak boleh menggoyahkan iman kita. Kita pegang as-sabat ini harus, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau meninggal kecuali hanya dalam keadaan seorang muslim. Maka kaitannya fil akhirah di mana? Kaitannya diteguhkan oleh Allah di akhirat di mana? Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu idza qila lahum fil qabri fayashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fahuwa al-qaulus sabit. Seorang muslim kalau nantinya dia dikuburkan dan di dalam kuburnya ketika dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kata Rasulullah, itulah al-qaulus sabit. Itulah kekokohan, keimanan yang Allah tancapkan di hati seorang mukmin dari dunianya maupun sampai di akhiratnya. Maka ketika kita di dunia, di dalam surat Fussilat juga Allah telah sebutkan, ketika iman itu sudah ada dalam seorang mukmin, tatanazzalu alaihimul malaikah. Kemudian
datanglah kepada orang yang beriman itu Allah kirimkan malaikat. Yang mana malaikat itu selalu mengatakan apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau sedih, jangan engkau khawatir. Kenapa? Karena iman. Jadi seorang mukmin dengan imannya yang kokoh, yang kuat tadi, dia tidak akan khawatir, dia tidak akan bersedih, karena apapun yang terjadi atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa kita jaga, kalau itu kita bisa lakukan, kita masuklah apa yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, radiyatan mardiyah. Kita ridho dan Allah pun ridho kepada kita. Kita diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena kita ridho apa yang menjadi ketentuan Allah yang diberikan kepada kita. Apapun kondisinya kita ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dikelompokkan kepada hamba-hamba Allah yang taat. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tentu ini harapan semua seorang mukmin dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Akhirnya marilah kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-qaulu tsabit, sifat ats-tsabat ini, sehingga iman kita ini menjadi kokoh, iman kita menjadi kuat baik di dunia maupun di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman warḍa'na ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa najatan minan nar wa nas'aluka ula minal jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.